Fahri kan tadi sebut Nasdem dengan Anies ini perjudiannya sangat tinggi. Itu gimana Bang analisanya? Karena Nasdem belum tentu mendapatkan popularitas. Dia selama ini kampanye untuk melawan oposisi. Tiba-tiba sekarang bersama oposisi. Itu perjudian. Bagaimana kalau efeknya, ya kan? Semua masa dia yang tadi menganggap bahwa sudah benar mereka bersama pemerintah, begitu ngelihat Nasdem bersama oposisi, tiba-tiba kabur. Bagaimana kalau itu terjadi? Disitulah kemudian muara politiknya adalah Anies Baswedan. Tapi kan ini yang saya sebut tadi, menjadi rumit karena memang Anies ini adalah sosok non-koalisional pemerintah, diusung oleh salah satu partai politik yang saat ini begitu loyal terhadap pemerintah, Nasdem. Kan ini letak jarak psikologisnya yang memang secara perlahan memang harus dikikis. Jangan-jangan ini juga yang sepertinya yang kemudian muncul, kenapa partai politik itu tidak langsung menentukan sikap politik ketika diumumkan nama-nama besar oleh Nasdem. Itu juga membuktikan bahwa masyarakat menilai Pak Anies Baswedan merupakan antitesa dari Presiden Jokowi. Sehingga ketika Pak Jokowi naik, kemudian Anies mengalami penurunan. Itu kognisi dari masyarakat itu membuktikan bahwa approval rating yang semakin meningkat dari Presiden membawa dampak bagi partai-partai pengusungnya, kecuali tadi dikatakan PKB, tetapi bagi mereka yang tidak senafas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi mengalami penurunan. Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi, berarti Anies memang berlawanan dan kontra Jokowi. Dari sisi kinerja, Jokowi banyak bekerja. Lawannya Anies tentu saja yang banyak bicara. Jokowi kerja keras untuk menata kota dan negeri ini. Lawannya Anies sibuk menata kata dan memecah belah negeri ini. Jokowi tegas terhadap kelompok-kelompok radikal. Sebaliknya Anies justru merangkul tokoh-tokoh kelompok radikal. Gara-gara dengar Fahri diadili karena kritik Anies, Ruhut Sitompul makin menjadi jelas. Hanya jadi bakal calon sudah redup. Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul mengomentari sebuah video yang diunggah di akun media sosial Twitter yang terkait dengan Anies Baswedan. Dalam video tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengaku pernah diundang oleh suatu komunitas dan diadili di sana karena mengkritik Anies Baswedan. Kejadian tersebut terjadi pada awal tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa Fahri bukan belakangan ini sering mengkritik Anies, tapi memang sudah sejak dulu. Dari peristiwa tersebut, Fahri akhirnya menyadari orang-orang tersebut hanya sekelompok massa yang mencari pahlawan untuk mengorganisir kekecewaan mereka. Menanggapi hal tersebut, Ruhut menilai cukup terlihat jelas bahwa Anies Baswedan hanya akan menjadi bakal calon presiden. Status bakal calon presiden yang diemban Anies usai dideklarasikan oleh Partai Nasdem akan redup atau selesai. Belakangan Fahri Hamzah menjadi sorotan lantaran kerap mengkritik Anies Baswedan, padahal sebelumnya getol mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi, belakangan muncul dugaan Partai Gelora melakukan kecurangan untuk lolos sebagai peserta pemilu 2024. Dugaan korupsi bansos 2,85 triliun rupiah di DKI, PSI buah 5 tahun pengawasan dan transparansi yang buruk. Partai Solidaritas Indonesia menilai terjadinya dugaan korupsi dana bantuan sosial di Provinsi DKI Jakarta sebesar 2,85 triliun rupiah merupakan hasil buruknya pengawasan dan transparansi anggaran pada era Gubernur Anies Baswedan. Demikian disampaikan juru bicara Dewan Pimpinan Pusat PSI Sigit Widodo dalam keterangannya Senin 16 Januari 2023. Menurut Sigit, pada era pemerintahan Gubernur Anies di 2017 sampai 2022, terjadi kemunduran pesat pada pengawasan dan transparansi anggaran di Jakarta. Buruknya pengawasan di Jakarta pada era Gubernur Anies masih menurut Sigit juga tampak pada banyaknya proyek yang dikerjakan asal-asalan. PSI menilai membusuknya 1.000 ton beras bansos di gudang milik Perumda Pasar Jaya juga buah buruknya pengawasan di era Gubernur Anies. Dugaan korupsi dana bansos sebesar 2,85 triliun rupiah yang menyebabkan beras ini membusuk di dalam gudang mencuat setelah diungkapkan oleh pegiat media sosial Rudy Valinka melalui akun Twitter @kurawa. Beras yang membusuk di dalam gudang Perumda Pasar Jaya ini ditengarai dibiayai dengan anggaran bantuan tidak
terduga yang merupakan anggaran terpisah di luar dinas sosial dan dikelola langsung oleh Pemprov. Karena itu, PSI meminta PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk memperbaiki pengawasan dan mengembalikan transparansi anggaran di Jakarta seperti sebelum era Gubernur Anies. Uzer Anies Baswedan panik, KPK didesak usut tuntas kasus korupsi Bansos COVID-19 2020. Emas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi agar tidak segan untuk mengusut tuntas dugaan korupsi beras bantuan sosial COVID-19 tahun 2020 milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengamat asal Universitas 17 Agustus ini juga sudah menduga ada niatan sebelum akhirnya terjadi kasus dugaan korupsi Bansos tahun 2020. Sebelumnya, bocoran dugaan korupsi Bansos Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 senilai 2,85 triliun rupiah saat masa kepemimpinan Anies Baswedan itu sempat menggegerkan publik usai pertama kali dicuit oleh akun Rudy Validka. Lewat cuitan di akun Twitter pribadinya, Yusuf Dumdum menyebut saat ini buzzer Abbas tengah panik karena temuan dugaan korupsi ini. Tak hanya itu, dalam dugaan kasus korupsi ini nama relawan mantan Gubernur Anies Baswedan ikut terseret. Mereka diklaim sebagai nama-nama supplier beras Bansos DKI, juga ada anggota DPRD, swasta hingga parpol pengusung. Diketahui program ini merupakan bagian dari Bansos DKI 2020 yang diperuntukkan sebagai upaya penanggulangan dampak COVID-19 yang terjadi di Jakarta bersumber dari APBD DKI senilai 3,65 triliun rupiah dalam bentuk paket sembako. Pada saat itu, Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun rupiah lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Namun porsi terbesar senilai 2,85 triliun rupiah diberikan kepada Perumda Pasar Jaya. Membagongkan, ditanya Formula E dan sumur resapan, Anies malah jawab soal biaya hidup sampai perbincangan medsos. Sebuah video kembali beredar di media sosial memperlihatkan aksi Anies Baswedan saat ditanya oleh Presiden ILC Karni Ilyas soal Formula E dan sumur resapan yang merupakan programnya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Video Anies yang berdurasi 1 menit 23 detik tersebut diunggah oleh seorang netizen melalui akun Twitter @mijanla2 pada Minggu 15 Januari 2023. Awalnya, Karni Ilyas menyinggung kritikan bertubi-tubi kepada Anies soal Formula E dan sumur resapan. Saat Karni Ilyas meminta penjelasan, Anies kemudian mengawali jawabannya dengan permasalahan yang ada di masyarakat, seperti biaya hidup, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Setelah itu Anies mengatakan kalau pihaknya fokus kepada masalah-masalah tersebut. Tak hanya itu, ia bahkan menyebutkan soal pembicaraan di media sosial. Setelah pernyataan tersebut, kemudian muncul cuplikan video seorang wanita yang tampak tertawa seolah sedang menertawakan pernyataan Anies. Dalam video tersebut juga terdapat narasi yang bertulis, ditanya apa, jawabnya apa, sangat membagongkan, lebih lucu daripada bagong. Bolot lucu masih lucu One Ibon. Cuitan yang telah dilihat lebih dari 42.000 kali itu kemudian menimbulkan berbagai macam reaksi dari netizen. Selain itu, masih ada berbagai macam komentar dari netizen dalam cuitan akun @mijanla2 tersebut. Sebagai informasi, video tersebut merupakan video lawas Anies yang sebelumnya sudah sempat viral. Namun, kini rekaman itu berada di media sosial lagi baru-baru ini.